Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa cerdas TVRI Sumsel, saluran pemersatu bangsa. Sore ini kita akan membahas tentang relokasi pasar Cinde terkait dengan pemindahan para pedagangnya, sekaligus juga renovasi bangunan pasar Cinde yang merupakan salah satu situs budaya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pasar Cinde adalah salah satu pasar yang dibangun sejak tahun 1958 dan merupakan situs sejarah. Dan salah satunya juga Pasar Cinde menjadi ikon di Kota Palembang. Sore ini kami sudah menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Arta. Beliau adalah salah satu dosen dan ahli pidana di Universitas Sriwijaya, dan beliau juga salah satu yang memperhatikan terkait dengan relokasi Pasar Cinde. Selamat sore Pak Arta. Sore Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik Pak Arta ya, kami berterima kasih atas kedatangan Pak Arta, dan mudah-mudahan nanti perbincangan kita ini menjadi perhatian dari stakeholder terkait dengan relokasi Pasar Cinde. Siap. Baik Pak Arta, relokasi Pasar Cinde ini sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2017, tetapi sampai dengan sekarang ternyata belum terselesaikan dan justru menimbulkan banyak konflik. Menurut Pak Arta sendiri, apakah relokasi Pasar Cinde ini begitu urgent dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang dan juga tentang keberlangsungan bisnis di Kota Palembang? Oke. Kalau pertanyaan seberapa urgent sih, mungkin lebih tepat teman-teman dari ekonomi yang menilai ya. Tetapi kalau sebagai pemerhati Kota Palembang, saya pikir yang pertama, Pasar Cinde itu terkenal dengan pusat perbelanjaan bagi masyarakat menengah ke atas. Baik, ya. Jadi banyak apa istilahnya masyarakat yang menengah ke atas yang ingin berbelanja ke fresh market, ke pasar atau pasar tradisional, tapi tentu saja dengan pelayanan yang di atas rata-rata dibandingkan dengan pasar-pasar lainnya di Kota Palembang. Betul. Nah, di satu sisi saya melihat ya mungkin ada keinginan dari pejabat atau penguasa pada waktu itu untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan kapasitas, kemudian pelayanan lah terutama terutama kenyamanan. Jadi mungkin ada pemikiran bahwa Cinde ini mungkin bisa lebih diberdayakan. Problematika Pasar Cinde sebenarnya dari dulu itu adalah masalah parkiran. Betul, sangat tepat sekali itu Pak. Jadi mungkin ide-ide pemimpin atau penguasa pada waktu itu adalah bagaimana mencari solusi agar pasar itu, karena yang datang ke sana rata-rata pakai mobil. Betul. Jadi sehingga menyebabkan kemacetan, begitu Pak ya. Bisa dilihat kadang-kadang parkiran di Cinde itu 2 lapis sehingga mengurangi jadi hak-hak pengguna jalan yang lain. Betul. Tapi ya memang itulah konsekuensinya pasar. Sebuah pasar gitu. Iya, jadi terkait yang Bapak sampaikan tadi, sebetulnya memang banyak sekali problem yang timbul dalam penanganan relokasi Pasar Cinde ini. Nah, kalau kita bicara tentang relokasi Pak ya, artinya memindahkan suatu bangunan atau suatu keadaan ke tempat yang berbeda, begitu kan. Untuk relokasi ini sendiri, karena Pasar Cinde ini awalnya merupakan pusat bisnis yang akan dipindahkan ke sentra bisnis yang lainnya itu, artinya kan ada lokasi atau lahan yang akan dijadikan sebagai sarana relokasi. Untuk sarana relokasi ini sendiri Pak, apakah nanti terkendala terkait dengan pengadaan lahannya ataupun dengan kepemilikan lahannya? Dari sisi pidana, bagaimana Bapak melihatnya terkait dengan relokasi lahan yang akan dilaksanakan untuk pembangunan Pasar Cinde ini, Pak? Oke, yang pertama sebenarnya kita melihat
keadaan atau kasus pasar Cinde ini sebenarnya menurut saya sangat complicated ya. Baik. Sangat rumit. Dari sisi sejarah, Cinde itu kan sebenarnya asalnya bukan di situ lokasinya. Lokasinya di Betul. seberangnya. Iya. Nah, kemudian Pasar Lingkis dulu iya, lebih tepatnya ya Pak ya. kemudian dipindah ke sana. Sebenarnya dibilang pasar Cinde itu apa ya? Cagar budaya, sebenarnya di belakangnya itu sebenarnya ada cagar budaya sendiri. Iya, Ada karena ada makam. masih ada beberapa makam yang Iya, tidak mungkin makam. kita kita pindahkan sebegitu Iya, saja kan Pak. makam Kesultanan Palembang, Raja-Raja Iya, Palembang yang secara mau tidak mau karena ekspansi pasar sehingga menyebabkan susunan atau keadaan pasar itu merangsek ke dalam daerah pemakaman betul. itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang Cinde itu cagar, sebenarnya Cinde juga sebenarnya merusak cagar budaya kalau menurut Iya, saya. karena sudah melampaui Iya, wilayah, jadi betul. pasar Cinde sendiri Iya. sebenarnya sudah melampaui kapasitasnya sebagai Betul. itu. Kalau dibilang tua mah ya tua makam-makam itu dong daripada. Betul. Jadi kalau misalnya kita cagar ulas budaya. kembali sejarah kota Palembang, sebetulnya makam-makam yang di belakang itu adalah zuriatnya Kesultanan Palembang kan justru. Pak. Tetapi karena memang kebutuhan pasar pada saat itu dan ya. perkembangannya, sehingga wilayah perkuburan zuriat ini akhirnya kan tertutupi oleh pasar Betul. Cinde gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih dari sisi sejarahnya seperti itu. Kemudian tatanan sosial tadi Cinde itu atau dipastikan kalau beberapa sumber tuh bilang timbangan di Cinde itu pasti tepat. Oh iya. Ya, kalau ada pedagang yang timbangannya berani ngurangi maka akan diusir oleh seluruh pedagang di sana. Jadi memang begitu. Jadi kenyamanan konsumen sehingga menyebabkan itu disebut pasar Cinde. Jadi orang-orang yang yang belanja di sana sangat yakin dengan takaran, dengan kualitas. Jadi sepertinya hanya golongan menengah ke atas karena kalau harganya memang di atas dilihat. rata-rata. Betul. Jadi kalau Iya. misalnya di tempat lain misalnya harga 100.000, di sana bisa 150.000. Iya. Tetapi bagi sebagian orang uang bukan masalah, tapi kepuasan batinnya. Kepuasan, Iya, betul. mereka puas paling belanja di situ, barangnya bagus, Betul. kemudian timbangannya tidak dikurangi. Iya. Nah, yang seperti itu kan punya pangsa pasar sendiri, punya Betul. klaster-klaster Iya. sendiri. Itu dari sisi sosial budayanya. Nah, yang ketiga dari sisi hukum ya. Kita melihat dari sisi hukum sebenarnya kalau masalah perubahan status itu sebenarnya administratif ya. Iya. Administratif, tetapi kalau dalam konsep hukum pidana ada namanya administratif penal law, hukum administrasi yang ada ancaman pidananya. Iya, betul. Jadi sebenarnya cagar budaya ini cenderung untuk pengaturan administrasi, tidak boleh dipogar, tidak boleh dicoret, tidak boleh dirusak. Cagar budaya kan seperti itu. Tidak boleh dirubah bentuknya gitu. Nah, tetapi kan itu sifatnya administratif. Iya. Tetapi ada ancaman pidananya bagi Betul. yang melakukan pengrusakan, perubahan bentuk. Jadi sebenarnya konsepnya administratif itu ya untuk melindungi kepentingan umum. Nah, ada ancaman pidana juga itu sebagai lapis bahwa ada kepentingan umum yang harus juga dijaga. Iya. Nah, kalau melihat dari sisi hukumnya, saya mungkin perlu dipahami dan diperhatikan secara bersama-sama. Adakah memang unsur pidananya atau ini murni masalah administrasi? Betul, iya. Jadi ketika sudah progres pembangunan atau pembongkaran tiba-tiba keputusan tentang cagar budayanya keluar, jadi Akhirnya kan jadi terhenti. ya debatable seperti Iya. itu. Nah, dengan adanya problema-problema seperti itu, Pak, akhirnya kan yang tadinya pemerintah ini tujuannya positif adalah memberikan kenyamanan, ilustrasi yang terbaik sebuah pasar tradisional tetapi dibangun secara modern itu sebetulnya yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tetapi pada akhirnya ini kan menimbul problematika hukum. Dalam problematika hukum ini seperti yang Pak Arta jelaskan tadi, ada administratif penal law. Kalau kita kaitkan dengan penanganan perkara yang sedang dilaksanakan oleh
kejaksaan pada saat ini sebetulnya yang menjadi titik tekan kesalahan dari relokasi ini apa, Pak? Saya tidak bisa menjelaskan secara detail tentang Iya. salahnya di mana, karena Baik. ini kan Masih dalam proses ya, Pak, ya? proses Masih dalam proses teman-teman di pemeriksaan, kejaksaan juga betul. sedang memeriksa, dan itu pun juga akan dibuktikan sahih atau tidaknya di fakta di Betul. persidangan di Iya. pengadilan. Tetapi gambaran pertama mungkin yang perlu saya gambarkan, pertama itu kan dari sisi provinsi, pihak gubernur pengen merubah status dan bentuk pasar Cindi itu menjadi pasar modern ya. Iya, betul. Jadi kemudian jadi lebih luks, tapi tetap orang-orang pedagang di sana tuh tetap bisa berjualan di sana. Betul, iya. Nah, terus kemudian ada semacam pro dan kontra terhadap hal itu ya. Kemudian dan cocok pula di tahun itu ya. Itu juga tahun politik ya, lagi panas-panasnya. Jadi di mana kalau menurut saya sih ada politiknya juga, di mana orang begitu pengen melihat tentang begitu para pejabat-pejabat yang pengen bertarung pemilu itu berusaha untuk mengapresiasi keinginan Iya. warga. Iya. Jadi sehingga pertarungan-pertarungan politik itu muncul. Jadi ketika gubernur sudah melakukan sebagian usaha penghancuran Iya. segala, tiba-tiba dari kota Pemkot mengajukan permohonan untuk menetapkan sebagai cagar budaya dan dikabulkan. Betul. Kemudian keluarlah jadi barang itu udah hancur separuh, tiba-tiba pernyataan bahwa itu adalah cagar budaya, Maka dihentikan. Oke. Yang jadi korban justru Para masyarakat. pedagang. Iya, para pedagangnya pedagang. tadi yang jelas pada para pedagang. Masyarakat juga Jadi kan karena kondisi pasar Cindi yang justru kemarin masih ada sempat bisa parkir di dalam, ini tidak bisa sama sekali. Betul. Hanya di luar pedagang, jadi jualannya di los-los yang di luar, Iya. yang tertutup sama seng dan papan-papan sementara itu, sehingga menurut saya kebijakan itu justru bukan menyelamatkan masyarakat, tetapi justru menyengsarakan masyarakat. Betul. Jadi Anda lihat sendiri kondisi Cindi nggak jelas sekarang. Iya, betul. Jadi tadi Pak, kembali lagi dengan pernyataan bahwa pasar Cinde ini sangat complicated permasalahannya. Sekarang kita bedah dari sisi pedagangnya dulu. Artinya kan ada pedagang yang memang mereka sudah lama berdagang, mengandalkan kehidupan dari hasil perdagangannya itu, tiba-tiba mereka harus dipindahkan. Nah, ini kan bukan satu atau dua orang pedagang, sangat banyak sekali, Pak. Bagaimana dalam perspektif hukum ya, pertanggungjawaban pemerintah terhadap pedagang yang harus kehilangan mata pencariannya karena lapak mereka ini tidak bisa mereka pergunakan lagi untuk mencari kehidupan atau pendapatan mereka sehari-hari, Pak? Ya, saya sebenarnya sangat mengapresiasi teman-teman dari kejaksaan berusaha mengclearkan. Betul. Jadi kalau memang ini ada dalam tanda petik kong kali kong atau permufakatan jahat dan antara siapa nih, Pak? siapapun, Oke. siapapun yang Yang menyebabkan terlibat di terjadinya dalamnya ini ya. kegaduhan ini. Betul. Ini kan saya bisa katakan ini kegaduhan karena Iya. tadi akhirnya pasar Cinde dibangun tidak bisa. Betul. Yang dirobohkan udah bukan saya bilang separuh sih, udah sebagian Sudah hampir besar. 2/3-nya, Pak. Iya. Jadi ya hanya digunakan sudah tidak bisa lagi, yang baru nggak dibangun. Iya. Yang jadi korban kan jadi tadi masyarakat, dalam hal ini terutama pedagang di sana. Pedagang, betul. Iya, ya kayak misalnya ada pedagang yang di lantai atas dulu kan sering atau untuk toko yang atribut kelengkapan PNS, TNI, Polri, iya, ya kayak betul, gitu kan. betul. Kita mau nemukan di mana lagi? Kan ini di bawah itu kan sudah nggak tahu di mana nih lorong-lorongnya di mana. Sudah ketidakteraturannya sangat jelas Iya, begitu. jadi menimbulkan semacam kerugian lah bagi masyarakat atau dalam hal ini terutama para pedagang. Iya. Nah, teman-teman kejaksaan mungkin saya pikir bisa mencari tahu titik masalahnya di mana. Betul. Dan ini kan juga saya tidak bilang ini pasti pidana ya. Iya. Tidak bilang ini pasti pidana. Bisa Karena saja ini masih malah dalam administratif, ya. Proses lidik Apakah begitu memang ya, Pak ya? ini kalau memang ini administratif ya tentu saja hukum yang harus digunakan adalah hukum administratif. Betul. Tapi kalau memang ditemukan dan ada
permufakatan atau ada tadi mens rea dan actus reus yang dilakukan oleh orang-orang yang diduga Iya. sebagai penyebab terjadinya kegaduhan ini, saya pikir ya hukum pidana bisa digunakan. Betul. Tapi ini harus diklarifikasi oleh teman-teman kejaksaan dengan sangat hati-hati bahwa ini masuklah ranahnya ke dalam hukum administratif atau hukum pidana. Oke. Nah, balik lagi Pak, karena kan negara ini kan harus hadir memberikan perlindungan ya, perlindungan, kesejahteraan, kepastian hukum untuk warga negaranya. Sebagaimana yang kita ketahui, dengan perubahan status maupun kondisi dari Pasar Cinde yang 2/3-nya sudah katakanlah berantakan seperti ini, apakah negara juga hadir memberikan perlindungan untuk para pedagang yang terpaksa harus kehilangan mata pencarian mereka? Bagaimana perspektif hukum yang bisa menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban dari negara terhadap warga negaranya yang kehilangan mata pencarian? Oke. Hukum pidana, hukum administrasi itu masuk dalam rumpun hukum publik. Iya. Di mana negara turun dan campur tangan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara Betul. umum. Nah, saya pikir dengan diperiksanya kasus ini di kejaksaan, saya pikir biar jelas Iya. status hukumnya Pasar Cinde itu mau diapakan ke Betul. depan. Kalau Iya. memang ada pidana, kemudian atau memang diputuskan bahwa ini misalnya status cagar budayanya dicabut sehingga proses dalam tanda petik meratakan Pasar Cinde untuk dibangun kembali itu Betul. bisa dilanjutkan. Iya. Karena kalau tidak, ya akan seperti ini aja, akan terkatung-katung dan sangat sedih bagi masyarakat. Jadi ya tadi yang harusnya kan jalan di sebelah kanan itu kalau tadi kan itu bisa dilalui biasanya oleh kendaraan. Iya, Ini kan sekarang kan sudah tertutup. Ya, Betul. bisa dilewati. Tapi mungkin kalau malam, kalau siang kan rame Sudah orang tidak mungkin lagi berjualan, gitu, rame betul. orang lewat dengan jalan kaki dan sebagainya. Jadi dengan diperjelas status hukumnya, saya harap pembangunan Cinde itu bisa diputuskan tuh lanjut atau dihentikan. diberhentikan. Nah, kalau dihentikan ya gimana lagi nasib para pedagang? Iya. Nah, jadi ini yang perlu dipastikan. Saya harap dari teman-teman kejaksaan, kemudian stakeholder yang lain, kejelasan dari permasalahan Cinde ini bisa membantu teman-teman di para pedagang dan masyarakat pada umumnya. Iya. Nah, balik lagi Pak, kita kan berbicara tentang kepastian hukum ya. Terhadap karena relokasi ini kan berkaitan dengan wilayah baru ya, wilayah baru tempat pemindahan yang bangunan sebelumnya atau kondisi yang sebelumnya. Nah, wilayah baru ini apakah ini akan memang betul disediakan dengan tempat yang sama, dengan status tanah yang sama, atau justru menimbulkan permasalahan baru dalam hal kepemilikan lahan, karena akan ada semacam penolakan dari beberapa masyarakat yang kebetulan mungkin tanahnya ini bersentuhan atau justru menjadi korban dari relokasi itu sendiri. Bagaimana Pak secara kacamata pidana melihat tukar gulingnya relokasi ini sendiri? Oke, kalau secara pidana sih selama dia tidak ada sifat melawan hukumnya atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, menurut saya nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau berkaca dari faktor sosiologis, terutama memperhatikan kondisi masyarakatnya, Iya. itu ada plus ada minusnya. Betul. Kalau tetap dipertahankan di daerah Cinde yang sekarang, konsekuensinya adalah satu keruwetan paling tidak masalah parkir, Kemacetan pasti. parkir. Iya. Kemudian kalau memang itu mereka harus membangun, apakah mencari lahan di mana untuk parkir, sedangkan dia itu sudah sangat crowded sekali, sudah Betul. sangat padat sekali Iya. untuk parkirnya tuh. Jadi untuk kenyamanan orang yang belanja itu memastikan tempat parkirnya yang nyaman. Betul. Nah, tetapi dia di pusat kota.
jadi akses orang datang itu akan lebih gampang. Betul. Iya, Apalagi dia kan sebagai salah satu ikon ya Pak ya. betul. Di sisi lain kalau dipindahkan, memang kemungkinan harusnya Pak Anu tuh pemerintah mencarikan lokasi yang lahannya luas. Betul. Jadi satu secara kayak contoh kayak Pasar Jakabaring. Iya, Jadi sangat luas kan parkirannya, betul. sehingga bahkan jadi dulu kan pasarnya di bawah Ampera segala macam itu 70, dan walaupun sekarang 70 tetap masih ada. Iya. Tetapi jauh berkurang karena induknya udah Sudah ke dipindahkan ke Jakabaring, Jakabaring gitu. dan saya pikir pasar Jakabaring lumayan Sangat layak eh, karena parkirnya luas Enggak. gitu kan, lokasinya ya, juga jadi luas. relokasi yang lumayan sukses ya kalau Betul. menurut saya Iya. pasar Jakabaring. Nah, tetapi di sisi lain tadi kalau memindahkan tadi harus memperhatikan juga bagaimana kelangsungan para konsumennya. Iya. Apakah masih akan tetap Datang ke pasar itu. atau tidak. Iya, betul. Jadi memang pilihannya seperti itu. Tapi saya pikir itu masalah komitmen. Dulu pasar induk Jakabaring juga diragukan, Sepi. jauh gimana. Tetapi sekarang ya banyak orang-orang Pak yang catering atau perusahaan atau rumah makan segala macam itu belanjanya Datang ke ke Jakabaring situ. tetap karena Betul. harganya, kemudian keluasan parkirnya, Betul. kemudian yang jelas ya tadi kenyamanan dan keamanan itu tetap harus jadi prioritas. Iya. Yang salah satu yang unggul dari Cinde adalah rasa nyaman dan rasa aman orang belanja di Dan sana. mudah menjangkaunya begitu. Iya, pusat kota kan. Betul. Jadi memang itu. Ya cuman yang jadi PR ya parkirannya tadi kalau Parkir. Cinde itu sampai kadang-kadang apalagi kalau mau hari raya itu atau hari-hari besar itu parkirnya sampai 2 lapis kadang-kadang. Sangat mengganggu pengguna jalan yang Iya, lainnya. akhirnya kan memakan hak pengguna jalan yang terutama yang dari Sudirman yang mau ke Aripai atau Iya. arah ke Veteran ya, Iya. itu sehingga terpakai ke Betul. sana. Kita flashback sedikit Pak. Dulu kan sempat ada pemberitaan terkait pihak ketiga yang memang ditunjuk ya untuk melakukan pembangunan pasar Cinde. Nah, ternyata setelah dilakukan penunjukan itu dan pembangunannya justru terhenti terhadap pihak ketiganya ini, apakah masih tetap bisa dilakukan pembayaran sesuai dengan komitmen awal, atau setelah pekerjaannya terhenti jadi mereka itu hanya dibayar sesuai dengan prestasi yang mereka lakukan, atau bagaimana? Karena ini kan belum selesai pekerjaannya. Jadi kalau menurut saya sih kalau memang tadi namanya kontrak ya, negara juga tidak boleh merugikan pihak swasta. Betul. Ya. Karena itu warga negaranya juga. Iya, betul. Mereka bayar pajak Iya. gitu kan. Tetapi di sisi lain kalau memang ada permasalahan hukum itu tadi memang karena kalau dalam hukum ini atau koreksi ya kalau Iya. mungkin dalam kontrak kan bisa diadendum Harusnya seperti kesepakatannya. itu. Iya. Terus yang kedua ya memang harusnya jangan sampai juga negara dirugikan. Iya. Apa yang sudah dilakukan itu harus dibayar sesuai dengan prestasi yang sudah dilakukan. Betul. Jadi kalau memang pekerjaannya batasnya baru sampai meratakan atau mempersiapkan konstruksi, maka bayarnya mungkin sampai Sebatas itu ya. saja. Ya karena memang kan tidak bisa kita pungkiri, kita tidak bisa menutup mata bahwa pasar Cinde ini kan sangat banyak sekali permasalahan yang timbul. Itu bukan cuma permasalahan ekonomi oleh pedagangnya saja, tapi muncul juga permasalahan sosial, permasalahan budaya dan lain sebagainya. Apalagi tadi Bapak katakan ada campur tangan politik segala macam. Pertanyaan saya Pak, apakah sebelum melakukan relokasi ini stakeholder atau pemegang kekuasaan ini sudah melakukan kajian sosiologis kah? Mengadakan kajian yuridis, artinya sebelum mengambil kebijakan ini akan dilakukan public hearing terlebih dahulu. Bagaimana kalau seandainya nanti ikonnya orang Palembang ini kita pindahkan kemana, efeknya, dampak positif negatifnya seperti apa? Bisa Bapak jelaskan Pak? Saya pikir saya tidak bisa menjawab itu secara, karena apa yang dilakukan oleh
atau kepala daerah ya mereka yang bisa menjawabnya, dalam hal ini Baik, gubernur iya. yang Iya, bisa menjawab betul. apakah sudah melakukan Iya, kajian, iya. apakah ini sudah secara sosiologis, secara ekonomi Iya, sudah dihitung. betul. Nah, kan atau tim gubernur yang Betul. Ya punya karena kan ada. sebagaimana yang kita tahu kan bahwa suatu pembangunan atau kebijakan itu kan tidak datang secara ujuk-ujuk, pasti Ya, sudah ada ada kajian-kajian terlebih kajian. dahulu. Eh, kita ke apa namanya tentang kepemilikan lahan ya Pak ya. Oke. Karena di Cinde itu kan ada beberapa pedagang yang memang sudah dalam tanda kutip mereka memilikinya, itu artinya mereka membayar kepada PD Pasar, entahkah itu dalam jangka waktu 1 tahun ataukah lebih dari 1 tahun. Nah ini terhadap pembayaran-pembayaran yang sudah dilakukan itu, menurut Bapak dalam kacamata hukum itu siapa yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dari pembayaran yang sudah dilakukan para pedagang tersebut, Pak? Ya. Jadi para pedagang tadi berkontrak dengan siapa? Kalau Oke. dia dengan PD Pasar, maka yang bertanggung jawab ada PD PD Pasar. Pasar. Dalam hal Iya. ini mungkin di bawah naungan pemerintah Pemkot. Kota Iya, Palembang ya. kan tanahnya tanah Pemkot gitu Betul, kan. iya. Iya. Jadi saya pikir menurut saya dengan siapa dia berkontrak tadi, negara tidak boleh merugikan warga negaranya. Iya, betul. Dan warga negara juga tidak boleh merugikan negara. Negara, betul. Jadi memang kalau memang kayak tadi kayak perusahaan yang sudah melakukan pekerjaan tiba-tiba dihentikan. Kalau seandainya mereka tidak dibayar, mereka harusnya gugat Iya. dong pemerintah. Sama artinya kan masyarakat dalam hal ini pedagang Apalagi masyarakat. bisa melakukan gugatan class action kan Pak? Iya, mereka misalnya sudah bayar selama 5 tahun, tiba-tiba baru 2 tahun tiba pasarnya dirobohkan. iya. Bagaimana yang 3 tahun tadi? Iya, betul. Ya kalau memang itu ya atau dalam hal ini negara, dalam hal ini pemerintah kota harusnya mengembalikan yang Kalau 3 mau tahun fair itu. ya, Iya, kalau kalau mau mau fair fair nggak gitu. bisa lah itu negara tidak boleh dirugikan. Iya, warga negara juga tidak boleh tidak boleh dirugikan. dirugikan, Jadi betul. kita harus fair. Iya. Itu kita harus benar-benar apa istilahnya kalau ada gium asik tuh ubi concordia ibi victoria, di mana ada keselarasan di situ ada kemenangan. Iya. Jadi memang harus selaras. Jadi Iya. jangan cuman negara tidak boleh dirugikan, warga negara juga tidak boleh dirugikan. Iya, artinya kan selaku warga negara juga dia punya Punya hak, hak. punya hak Punya begitu ya Pak ya. Iya. Oke, nah kalau kita bicara tentang seputaran pasar Cinde Pak, itu kan sangat-sangat apa namanya sejarah panjang begitu ya, sejarah panjang dengan segala fenomenanya. Kita sebagai warga Palembang khususnya ini, apa sih sebetulnya yang kita harapkan dari kebijakan pemerintah terhadap relokasi pasar Cinde itu sendiri? Apakah memang harus didirikan pasar modern sebagaimana yang dibuat dalam market itu, ataukah kita sudah cukup merasa seperti Bapak bilang tadi, kita sudah cukup merasa nyaman kok dengan adanya keberadaan pasar Cinde itu yang menjaga kualitas, menjaga keamanan gitu kan? Ataukah memang ada program-program pemerintah yang bagaimana sehingga ini harus dibangun menjadi pusat perbelanjaan modern? Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya suatu PR besar ketika harus memindahkan atau menata ulang sebuah pasar. Betul. Karena tingkat intensitas, kemudian tingkat spirit masyarakat untuk berbelanja di suatu tempat itu kan tidak bisa ditakar. Iya. Nah, sedangkan di Cinde itu sudah kalau bahasa makomnya sudah sangat tinggi. Jadi memang orang sudah tahu mana Cinde, ini pasar Cinde, pasar yang terkenal kelasnya pasti sudah beda gitu ya Pak ya. Atau middle up ya, menengah ke atas. Betul. Jadi memang menurut saya pasar Cinde itu yang mungkin perlu dilakukan tadi, sebenarnya nama itu yang baik itu ketika dilakukan dengan cara yang tidak baik ya tidak akan sempurna. Iya. Tapi nawa itu yang baik juga dilakukan dengan cara yang baik, tentu saja insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik juga. Jadi kalau menurut saya pasar Cinde ya biarkanlah tetap, tapi ditata. Iya. Ditata. Apakah mungkin boleh jadi dibikin pasar Cinde itu sebenarnya ada beberapa contoh
pasar-pasar daerah yang dibangun ya. Ini Iya. kayak pasar ikan. Ada Mbak tahu yang di daerah Simpang Patal itu ya, Oh ada iya, yang ngarah ke Perumnas itu. betul. Itu kan sebenarnya pasar ikan modern. Itu dananya miliaran yang Iya, diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. betul. Tetapi pasar itu ini cuma jadi tempat orang jualan iwak tempalo istilahnya itu kan, cuma Tidak ikan-ikan difungsikan tidak sebagaimana maksimal. tujuan Karena sebenarnya tadi ya. jadi satu mungkin sosialisasi apa ya, tidak bisa sebenarnya membiarkan suatu Bangunan. bangunan itu tanpa didukung oleh supporting system yang maksimal Iya. seperti tadi. Jadi Iya. jadi memang perlu supporting system. Jadi mungkin Cina itu mungkin kalau memang ditingkatkan di bawahnya dibikin parkir basement, mungkin saya akan lebih bagus seperti itu. Iya. Kalau kita berkaca dari pengalaman Kota Palembang sendiri ya Pak ya, sebetulnya ada relokasi-relokasi yang sebelumnya yang tadi Bapak sampaikan, itu ada relokasi dari pasar di bawah jembatan Ampera, Tujuh Ulu itu ke Jakabaring. Ada juga yang di sebelah Hotel Ibis sekarang. Ya, ada kan Sanggar itu. Nah, itu kan salah satu relokasi juga sebetulnya kan. Bagaimana rislak atau tugar gulingnya dari tanah milik negara pada saat itu kan Polres Palembang dipindahkan ke Jakabaring. Nah, dalam hal ini kan justru memang pada awalnya menuai pro kontra, tapi pada akhirnya itu justru memberikan dampak yang sangat besar untuk kemajuan kota. Nah, dalam hal ini Pasar Cinde, kalau misalnya direlokasi itu, katakanlah seperti yang Bapak bilang tadi, apakah nomenklatur relokasi dengan rehabilitasi itu menurut Bapak ada persamaan atau perbedaan? Karena kan kalau relokasi kan memindahkan. Kalau tadi Bapak sampaikan itu adalah merehabilitasi ya, artinya kan membangun menjadi lebih baik. Itu bagaimana Pak dalam perspektif baik itu secara sosial maupun secara hukum? Ya, kalau merelokasi PR-nya besar. Betul. Dan perlu supporting system. Kalau disupport dengan pool bisa jadi sukses banget gitu kan. Betul. Tapi kalau setengah-setengah bisa jadi bumerang. Iya. Jadi kalau tadi sekedar memperbaiki, menata sistemnya, tadi misalnya kayak Cinde tadi, kan problematika Cinde itu yang paling mendesak adalah masalah parkirnya. Betul. Jadi karena dia keterbatasan lahan parkirnya Iya. tadi. Kenapa? Karena tadi yang belanja di sana sebagian besar orang-orang bermobil. Betul. Jadi ya banyak mobil-mobil yang yang mewah-mewah yang belanja di sana. Kalau di Jakabaring kan banyak truk, pickup, yang gitu kan memang untuk orang Pasar memang rakyat bisnis. Iya, gitu. memang. Jadi memang pasar induk yang untuk seperti itu. Tapi kalau menurut saya memang ada plus minusnya. Jadi tinggal komitmen. Apapun itu kalau memang diyakini oleh pemerintah bisa dilakukan, saya pikir tidak ada masalah. Cinde dipindahkan, tetapi tadi harus disupport dengan benar-benar dengan seluruh sumber daya yang ada, memastikan bahwa Cinde itu walaupun pindah tetapi pedagangnya tetap sama, kualitas barangnya tetap sama, kenyamanan orang belanja tetap bahkan sama. lebih begitu ya, ya Pak saya ya? rasa orang akan tetap datang ke sana. Betul. Nah, ini tadi kan kita berbicara tentang relokasi, tapi kita sendiri belum memang seharusnya sih yang kita hadirkan ini dari pihak Pemprov ya Pak ya. Kita belum tahu nih alasan dan keputusan relokasi ini apakah sudah termuat di dalam suatu keputusan gubernur atau baru wacana saja, atau istilahnya tiba-tiba punya ide sehingga ide ini ya dilaksanakan tanpa melalui proses administrasi yang benar. Sepanjang pengetahuan Bapak gimana Pak? Tadi kalau yang mau jawab pastinya ya dari pihak Betul, gubernur iya. Dari pihak Pemprov Sumatera Selatan. Masalah tapi sepengetahuan saya yang dilakukan itu sebatas memperbaiki pasar, merubah menjadi pasar modern ya. Jadi membangun pasarnya, kemudian jadi lebih humanis ya bahasanya itu lebih
lebih modern, mungkin ada kebayangan pakai eskalator Oke. kayak gitu. Kan ada beberapa pasar ikan, misalnya kayak di beberapa di daerah Jakarta Utara itu kan pasar ikannya pakai eskalator mau ke lantai Jadi orang mungkin atasnya. nyaman, Jadi lebih iya, nyaman, jadi betul. beli ikan segala macamnya itu bisa bisa jadi lebih lebih apa? Lebih nyaman Iya. gitu. Oke. Artinya begini, Pak. Tidak menjadi permasalahan dilakukan relokasi asal dilakukan dengan tata cara, Perhitungan yang perhitungan benar, yang ya. benar, sekaligus juga mungkin dilakukan kajian akademik mungkin ya, Pak Betul. ya. Nah, karena Bapak kan sebagai peneliti sekaligus juga dosen gitu, apakah pernah ada semacam undangan dari pihak pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi untuk mengkaji dampak positif dan negatifnya apabila dilakukan relokasi terhadap pasar Cinde itu, Pak? Kalau saya pribadi sejauh ini tidak pernah ya, Iya. tapi saya pikir harusnya pihak Pemkot maupun Pemprov sebenarnya berhitung dengan matang dalam Betul. melakukan kebijakan. Saya pikir di Pemprov maupun Pemkot sendiri memiliki sumber daya manusia yang cukup Iya. untuk melakukan kajian. Cuman tinggal tadi kajian itu dilakukan dengan maksimal atau tidak. Betul. Jadi kalau sekedar kajian hanya untuk laporan saja ya hasilnya pasti tidak akan maksimal. Tapi kalau Iya. benar-betul dikaji, ditelaah, saya pikir SDM di Pemkot maupun di Pemprov sudah sangat bagus saya pikir karena sudah Oke. banyak yang S2 bahkan ada yang S3 Iya. dari Pemprov. Harusnya bisa maksimal. Artinya dalam hal ini kan pihak pemerintah mungkin ya, karena kita tidak melihat dokumennya secara langsung, mungkin sudah melakukan kajian terlebih dahulu. Tetapi karena memang ini pasar itu adalah di bawah naungan PD Pasar pada umumnya dan itu menjadi kewajiban dari pemerintah kota sebagai pemilik gitu ya, Pak ya. Selama pasar Cinde ini beroperasi atau katakanlah pasar Cinde ini menjadi pusat bisnis, apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang sendiri dalam hal memberikan perbaikan layanan terhadap pengguna pasar maupun katakanlah orang yang datang membeli maupun orang yang berjualan itu, Pak? Ya, kalau keadaan sekarang pasar Cinde ya agak susah jadi karena tadi parkirnya kan akhirnya harus parkir jalan jauh. Kadang-kadang ada yang parkirnya di seberang jalan kan. Iya. Dengan resiko yang luar biasa karena kan harus nyebrang dengan kendaraannya lalu. Sedangkan penggunaan jembatan penyeberangan sendiri saya lihat sudah tidak terlalu digunakan lagi ya. Betul. Jadi di satu sisi memang agak miris juga dengan keadaan seperti itu. Tapi menurut saya sih dari sisi hukumnya ya, tidak kalau soal dari pelayanan kemudian dari dokumen Pemprov dan Pemkot saya pikir mungkin ada yang lebih berkompeten untuk menjawab itu. Iya. Tapi dari sisi hukum, jadi saya melihat dari pemeriksaan dari kejaksaan ini sebenarnya yang pertama satu kita mengapresiasi teman-teman kejaksaan memeriksa ini karena dengan diperiksa kan kita tahu ini mal administratif atau mal dalam konteks hukum pidana. Baik Pak, saya potong sedikit. Apakah selama proses relokasi itu atau selama proses pemindahan pasar ini, adakah uang APBD yang digunakan atau menjadi dasar dari pemindahan itu sendiri? Yang jelas untuk penunjukan kontrak melakukan perubahan pasar ini saja kan itu menggunakan anggaran belanja daerah. Bukan menggunakan dari dana pihak ketiga gitu, Pak. Ya kan penunjukan itu kan kayak tender segala macam itu harusnya kan juga menggunakan anggaran itu kan dipersiapkan itu. Iya. Tapi menurut saya sih yang paling perekonomian masyarakat di Cinde itu kan akhirnya jadi semrawut ya. Betul. Jadi saya tidak bisa, walaupun tetap ada yang bisa berjualan dengan Iya. segala keterbatasan. Tapi karena ketidakpastian seperti ini, banyak hajat hidup orang banyak yang dipertaruhkan di situ. Betul sekali, Jadi Pak. saya pikir kalau teman-teman kejaksaan sampai memeriksa itu, jadi tahu sih ini
biangnya ini siapa sih? Iya. Ya, jadi paling tidak dengan diproses seperti ini, jadi kita tahu benang kusutnya di titik mana sih. Betul. Ini kan pemeriksaan dilakukan oleh kejaksaan, Pak ya. Apakah sumbernya ini dari laporan masyarakat atau dari temuan dari penyidik sendiri, kan kita tidak bisa masuk ke dalam proses pemeriksaannya. Cuma yang menjadi pertanyaan, karena pidana ini kan ada pidana umum, ada pidana khusus. Apakah nanti hasil pemeriksaan ini lebih spesifikasikan menjadi pidana khusus atau menjadi hanya sebatas menegakkan hukum untuk keadilan masyarakat yang hak-hak hukumnya terlibas oleh kebijakan? Itu gimana, Pak? Ya, kalau menurut saya sih, kalau memang perbuatannya atau tadi nullum delictum nulla puna praeval legi punali ya, nggak bisa dipidana kalau nggak ada aturan yang mengatur. Betul. Jadi masalah kepastian hukum, memang perbuatan si orang itu memang masuk kategori perbuatan yang dilarang atau tidak. Jadi kalau dalam proses pasar Cinde ini ada dalam tanda petik orang yang kong kali kong, kemudian ditemukan bukti-buktinya dan bisa dimintai pertanggungjawaban, saya pikir ya kenapa tidak. Iya. Gitu loh. Artinya mungkin nanti arahnya itu arah kepada perbuatan hukum, apakah gratifikasi ataukah nepotisme atau bagaimana itu mungkin ya Pak ya, hasil dari penyelidikannya tinggal nanti. Kita tunggu saja perkembangan Begitu. dari teman-teman kejaksaan. Apa hasil dari investigasi mereka. Ini kan saya udah pada geledah sana geledah sini. Betul. Nih kayaknya. Dan sebetulnya masyarakat juga menunggu kan. Sangat menunggu. Apa sih yang kalian dapatkan? Karena dari 2017 itu stagnan, tidak ada tindakan. Apakah ditentukan memang ini karena sudah menjadi cagar budaya maka pembangunannya dihentikan, ataukah justru nanti ditemukan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi negara gitu kan. Ini masih menjadi semacam pertanyaan besar oleh masyarakat. Bagaimana Pak? Iya, jadi memang dari hal ini bisa kita dapatkan kepastiannya Cinde ini mau diapain. Betul. Jadi kalau memang cagar budayanya untuk pasar Cinde dicabut sehingga seluruh bangunan itu bisa diratakan dan dibangun pasar modern seperti yang diinginkan oleh gubernur pada zaman itu. Artinya putusan dari pengadilannya terkait ini merupakan cagar budaya harus dikesampingkan bisa dong, dimintakan. Pak? Jadi kan bisa dimintakan oleh masyarakat, memintakan pembatalan status cagar budayanya itu, sehingga Cinde bisa pembangunan terhadap Cinde tidak ada masalah, tetap bisa dibangun. Sepanjang kita mintakan, sepanjang masyarakat yang mengajukan. Bisa ya, Pak, ya? Apakah dari pemerintahnya yang membatalkan atau masyarakat yang memintakan pemerintah untuk membatalkan itu. Jadi status cagar budayanya itu bisa karena kalau dibilang tinggal, karena kalau nggak salah tiangnya itu ada 4, udah roboh 2, tinggal 2 dan sebenarnya istilahnya rumah jamurnya itu juga kan sudah hilang. Udah. Nah, kembali lagi kalau misalnya kita bicarakan tentang cagar budaya kan, dalam undang-undang cagar budaya itu sendiri kan ada larangan, tidak boleh merusak, tidak boleh mengganti, merubah kondisi sebelumnya gitu. Karena pernah pada saat itu kan tahun 2008 Sultan Palembang ini sendiri kan bermaksud untuk melakukan pemugaran terhadap makam zuriat yang ada di Ternate, dan itu pun pernah diperiksa sebagai terperiksa karena ada perubahan itu. Nah, kita kembali ke undang-undang cagar budaya itu. Karena memang cagar budaya yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan ini, maka kan ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan ini. Ini bagaimana Pak? Dari sisi pidananya Bapak melihat? Kalau saya melihat tadi, ini masuk dalam administratif penal law, hukum administrasi yang ada ancaman pidana. Sebenarnya ini administrasi, cuman tapi karena ada gitu. ancaman pidananya. Padahal pidananya itu kan ada sebagai ultimum remedium. Betul. Jadi senjata terakhir sebenarnya.
Kalau saya pribadi melihat kalau memang ini tidak perlu dan kemaslahatannya tidak terlalu ada, saya justru lebih merekomendasikan dicabut saja cagar budayanya Pasar Iya, Cinde tadi. agar bisa Bisa dilakukan pembangunan dibangun. yang lebih Jadi maksimal begitu. kemaslahatan untuk masyarakat atau Cinde, Iya, terutama para pedagangnya itu bisa lebih jelas betul. ketimbang seperti ini kan akhirnya ya gantung. Ya sekian tahun orang ini kan mencari-cari 2 tahun kejelasan. lagi 10 tahun loh, Bu. Betul, iya. Dalam waktu 2017 10 tahun ini siapa nih yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pedagang-pedagang Iya. yang harus kehilangan mata pencarian Jadi, begitu kan? too much victim, jadi terlalu banyak korban. Betul. Jadi memang harus dipikirkan bahwa apa yang dilakukan itu kemaslahatan dan kemanfaatannya untuk siapa. Oke. gitu. Jadi memang harus menimbang-nimbang ya Harus Pak ya. menimbang. Kalau memang misal dipertahankan status cagar budayanya ini, dampak positifnya apa dan dampak negatifnya apa. Oke, Ya. sekarang kita katakanlah pemerintah Kota Palembang mempertahankan status cagar budayanya. Kan sudah berubah. Ya, kemaslahatannya apa? Ya, sudah berubah, Iya. bangunannya Bangunannya sudah hancur. berubah. Sebagian. Apakah mungkin akan dikembalikan seperti semula? Nah, kalau dibangun baru kan jadi bukan cagar budaya. Bukan cagar budaya lagi gitu kan, Lagi kan. sudah berubah gitu. Jadi sebenarnya kalau saya mau bilang hukum itu adalah komunikasi dari negara kepada warga negaranya. Iya, betul. Law is a communication. Iya. Jadi hukum adalah cara komunikasi Betul. negara kepada warga negaranya. Jadi ketika komunikasinya itu tidak jelas, jadi ya seperti ini akhirnya kemaslahatannya untuk siapa? Belum tercapai Belum tercapai. dan entah kapan akan tercapai Ya, begitu. saya melihat ini jadi seperti ego antara Pemprov dengan Pemkot Iya, pada waktu itu. betul, iya. Dan Jadi, sebetulnya tidak bisa kita pungkiri sampai dengan saat ini gitu kan. ya ini kan akhirnya berkepanjangan. Betul. Karena keegoan provinsi mengubah ini dan keegoan kota ingin menetapkan Mempertahankan. jadinya tadi, kenapa tidak ditetapkan cagar budaya sebelum proyek itu ada? Iya. Kalau saya nggak salah kan Pak, untuk menetapkan cagar budaya itu kan harus ada perda. Iya. Ada perda terlebih Iya, ada dahulu. prosesnya. Nah, kita belum tahu apakah Pasar Cinde ini masuk menjadi salah satu yang dilindungi berdasarkan perda itu, kita nggak tahu, tiba-tiba kan muncul Ya, putusan saya bilang gitu tadi, kan. kalau saya melihat semacam keegoan antara pihak Pemprov dengan Pemkot. Betul. Pemprov pengen merubah jadi bentuk modern, Iya. Pemkot gimana. Jadi kenapa tidak duduk bareng dan ngobrol? Betul. Dan Kenapa tidak ditetapkan cagar budaya sebelum Pemprov melakukan proses ini? iya, ada komunikasi Ya, artinya. itu yang kita sangat sesalkan. Dan mungkin juga kita melupakan bahwa Palembang ini juga mempunyai kesultanan gitu ya Pak ya. Kenapa kita nggak melibatkan masyarakat adat, kesultanannya untuk sama-sama duduk seperti Bapak bilang tadi, agar tujuan kemaslahatan ini bisa tercapai, tetapi dengan tidak mengorbankan orang-orang yang harus terkorbankan begitu. Ya, saya melihat memang harusnya sih lebih aware tadi dengan dinamika perkembangan masyarakat Iya, juga iya. harus diperhatikan. Tapi balik tadi sebenarnya balik lagi, law is communication. Iya. Jadi hukum itu adalah cara komunikasi atau pimpinan dengan bawahannya, Iya. negara dengan warga negaranya. Jadi kalau komunikasinya nggak jalan ya kayak gini akhirnya. Oke. Nah, karena kan kita kan sistem walaupun kita otonom kan, tapi kita tidak bisa lepas dari pemerintah pusat ya Pak ya. Dalam hal ini apakah Kementerian Dalam Negeri sebagai yang mengkoordinatori lah dalam bahasa administrasinya itu semua kepala daerah dalam hal penyelesaian permasalahan di daerahnya ini, apakah menurut Bapak perlu nggak sih Pak kita melibatkan dari kementerian sehingga permasalahan yang tadinya stagnan ini bisa dicairkan begitu? Harusnya sih iya, karena tadi harus ketika tadi kalau misalnya sesama anak-anak tidak bisa berbicara, Iya. ya orang tuanya ikutan. Iya, Jadi gitu. menengahi Betul. sebagai
tetua atau Iya. begitupun juga kalau memang antara Pemkot kan ini kan ada sering antara kabupaten dengan kabupaten masalah batas Iya, akhirnya yang bantu akhirnya menyelesaikan kan adalah gubernur. ya Gubernur nggak betul. bisa menyelesaikan Naik lagi ke atas Kementerian kementerian. Dalam Negeri Jadi gitu. memang hierarki seperti itu harus tetap dipakai. Iya. Tetapi balik lagi sangat disayangkan sebenarnya komunikasinya. Ya, artinya kan ada komunikasi yang terputus Iya. dan mungkin tidak sampai Iya. begitu ya. Baik, dalam hal penegakan hukum, Pak. Ini kan penegakan hukum ini kan seharusnya ya pada tataran ajaknya tidak pilih atau tidak tebang pilih gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya kita udah melihat nih bahwa teman-teman di kejaksaan melakukan pemeriksaan di tingkat penyelidikan ya, pada saat ini mungkin masih penyelidikan, itu sudah melakukan beberapa penyitaan dokumen-dokumen di Perkim. Pertanyaan saya, apakah pada saat itu dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan relokasi dan pekerjaan itu memang leadernya itu dari kota atau dari mana, Pak? Oke, kalau masalah tadi bicara tentang kalau bahasa Mbak Grace tadi tentang tebang pilih atau Iya. pilih tebang. Iya. Pilih dulu baru nebang Atau atau tebang tebang dulu semua baru baru pilih. pilih. Nah, jadi Ini kan ada dua iya, konotasi yang berbeda. ada dua diksi yang Iya, berbeda betul. dan maknanya juga berbeda. Beda, betul. Oke, terus apakah siapa yang ngelit? Sebenarnya kalau masalah proyeknya sih dari Pemprov ya. Oke. Tapi itu penguasaan pasar Cini kan di PD Pasar ya. Iya, PD Pasar betul. di bawah Pemkot. Di bawah Pemkot, Jadi betul. makanya tadi memang ini mau tidak mau memang kolaborasi harusnya Iya. antara Pemkot dengan Pemprov. Iya. Jadi cuman kalau terjadi miskomunikasi ya kayak gini akhirnya. Oke. Barangnya akhirnya ya gantung di tengah kayak gini. Iya, tidak ada penyelesaian atau justru sebaliknya, karena kan di dalam hukum juga ada yang namanya restoratif justice nih. Ya. Ya, restoratif justice yang dimaksud ini apakah hanya untuk perkara-perkara kecil yang dalam artian perkara yang tidak menimbulkan dampak meluas kepada masyarakat, atau bisa kita terapkan juga dalam perkara yang sebagaimana muncul dalam konflik Pasar Cinde ini? Oke, kalau sepemahaman saya Iya. dan sepengetahuan saya, jadi restoratif justice itu atau keadilan restorasi, Iya, jadi betul. memulihkan rasa Iya, adil. betul. Mungkin kalau dalam bahasa sederhananya, itu sebenarnya hadir karena kekecewaan terhadap sistem peradilan pidana secara umum. Iya. Jadi contoh misalnya, kenapa SG itu jadi? Misalnya ada si A, dia pedagang sayur Iya. di Poligon. Betul. Nah, kemudian dia jualan sayur di Poligon, dia ngambil beli sayurnya di pasar Jakabaring. Iya. Tapi begitu di pasar Jakabaring motornya hilang. Nah, kedapatlah pelakunya di pasar Cinde. Betul. Ya, ternyata pelakunya jual barangnya di pasar Cinde. Nah, si pelaku ini dipidana 5 tahun. Iya. Terus motornya nggak ada lagi. Keadilan bagi korban di mana? Iya. Pelaku dihukum. Betul. Tapi motor saya dia nggak bisa jualan lagi di Poligon. Iya. Keadilan bagi korban tadi. Iya. Gitu. Jadi restorasi itu pemulihan keadilan itu bagi si korban, karena selama ini keadilan itu dilihat adalah menghukum pelaku. Iya, Tapi punishment gitu ya. melupakan bahwa ada keadaan korban yang harus dipulihkan. Iya. Jadi restorasi membuka bahwa ketika atau korban mau memaafkan pelaku, korban ya. Jadi Iya. title depannya adalah korban mau memaafkan pelaku. Betul. Dengan syarat misalnya si pelaku mengganti motornya. Ya. Kayak gitu. Atau ada beberapa kasus yang justru nggak diganti apa-apa. Ada seorang bapak yang tuh handphonenya dicuri oleh seseorang, ternyata seseorang itu mencuri untuk anaknya sekolah. Karena dulu kan zaman Covid jadi menggunakan HP, handphone. betul. Sedangkan bapaknya nggak sanggup beli handphone, akhirnya dia mencuri. Terpaksa Nah, akhirnya si mencuri bapak gitu. yang punya handphone tadi mengikhlaskan HP-nya, nggak usah diganti, saya maafkan. Tidak perlu dipidana. Apa? Kunci dari restoratif justice adalah pemaafan korban terhadap pelaku. Oke. Nah, tetapi tetap harus melibatkan tatanan sosial. Kenapa? Hukum pidana itu hukum publik. Iya.
bukan antara pelaku dengan korban saja, tetapi Betul. tatanan sosialnya juga diperhatikan. Tadi ketika RG harus melibatkan tokoh masyarakat. Iya. Karena kenapa? Memberitahu bahwa si A sudah memaafkan si B Betul. dan kasusnya clear. Iya. Nah, bukan cuma si A dan si B. Nah, itu jadi perdata dong, Betul, privat. iya. Dia, Karena tapi kan memang harus ada ininya, ada iya, perangkat hukumnya iya, yang karena campur pidana tangan itu di hukum sana. publik, Iya, iya. bukan hukum privat. Iya. Kurang lebih seperti itu Oke. untuk restoratif Iya. justice. Nah, kalau yang di di permasalahan Pasar Cinde ini tadi kan kita bicara ada kelompok atau komunitas pedagang yang Betul. dirugikan. Korbannya sudah jelas ada. Iya, jelas sudah Pelakunya ada. siapa? Nah, ini yang masih kita cari kan. Nah, Nah, pelakunya. kalaupun misalnya nanti hasil dari penyelidikan ini bisa di definisikan pelakunya adalah ABC, maka apakah akan bisa juga dilakukan restoratif? Karena kita kan memulihkan hak-hak orang yang dirugikan ini atau bagaimana, Pak? Saya pikir bisa saja sih. Iya. Tapi tinggal dipastikan bahwa mekanismenya seperti apa, payung hukumnya seperti apa untuk restoratif justice-nya. Oke. Iya. Gitu. Jadi artinya kan tidak semua perkara itu bisa di restoratif Tidak. justice begitu. Kalau di beberapa negara asing itu restoratif justice itu hanya untuk kejahatan-kejahatan yang minor Oke. dan kejahatan finansial biasanya. Iya. Kalau pembunuhan Ada batasannya iya, nggak? kalau Ada pembunuhan, batasan penganiayaan, kerugian beberapa negara itu pakai batasan. ada batasan begitu ya. Iya. Menarik sekali Pak Arta, tapi kita karena terbatas oleh waktu sebetulnya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan ya terkait dengan penegakan hukumnya, fungsi sosial dari pemerintah sendiri terhadap pedagang-pedagang yang ada di Pasar Cinde. Tetapi apa yang Bapak sampaikan ini mudah-mudahan menjadi salah satu motivasi bagi pemerintah untuk lebih memperbaiki kinerjanya. Demikian saudara-saudara pemirsa TVRI Sumsel yang cerdas, saluran pemersatu bangsa. Kita akan berjumpa pada podcast selanjutnya. Salah satu hal yang bisa kita sampaikan pada sore ini adalah bahwa tujuan hukum adalah memberikan kesejahteraan dan kepastian hukum untuk masyarakat dan negara hadir melindungi setiap hak warga negaranya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.